Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pridana Warasalsabila, D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galus Ciamis. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang laporan individu praktek pengembangan desa siaga pada keluarga Tuan A waktu pengkajian 30 Juni 2020 di Desa Malangbong, Kabupaten Garut, dengan dosen pengampu Ibu Arifah Septian Mukti, SST MKes. Yang pertama ada SAP atau Satuan Acara Penyuluhan. Pokok bahasan ANC, hari atau tanggal 30 Juni 2020. Waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Tempat di rumah Tuan A. Sasaran ibu hamil dengan anemia. Tujuan umum, setelah dilakukan penyuluhan, pasien mengerti tentang anemia dan cara pengobatan anemia. Tujuan khusus, yang pertama, pasien dapat mengerti tentang anemia, mengetahui penyebab anemia, mengetahui pengobatan anemia. Materi, berisi garis besar materi yang diberikan dalam kegiatan penyuluhan, yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Metode ceramah dan tanya jawab, media, leaflet, satuan acara pembelajaran atau SAP. Nah, di sini ada kegiatan penyuluhan yang bisa dibaca. Sekarang kita lanjut ke materi yang akan membahas tentang anemia pada ibu hamil. Anemia adalah kondisi di mana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi kurang selama kehamilan. Adapun di sini anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram pada trimester 1 dan 3 atau kadar kurang dari 10,5 gram pada trimester 2. Di sini yang normal, kadar Hb dalam darah lebih dari 11 gram, anemia ringan, kadar Hb dalam darah 8 sampai 10 gram, anemia berat, kadar Hb dalam darah kurang dari 8 gram. Selanjutnya, ciri-ciri ibu hamil mengalami anemia pada umumnya wajah pucat, mudah lelah, pusing, sakit kepala, lemah, letih. Macam-macam anemia pada ibu hamil. Yang pertama, anemia defisiensi besi atau karena kekurangan zat besi. Penyebab tersering anemia selama kehamilan dan masa nifas adalah defisiensi besi dan kehilangan darah akut. Tidak jarang keduanya saling berkaitan erat, karena pengeluaran darah yang berlebih disertai hilangnya besi hemoglobin dan terkurasnya simpanan besi pada suatu kehamilan dapat menjadi penyebab penting anemia defisiensi besi pada kehamilan berikutnya. Yang kedua, anemia karena perdarahan. Sering terjadi pada masa nifas. Solusio plasenta dan plasenta previa dapat menjadi sumber pendarahan serius dan anemia sebelum atau setelah lahir. Pada awal kehamilan, anemia akibat perdarahan sering terjadi pada kasus-kasus abortus, kehamilan ektopik, dan mulahidatidosa. Yang ketiga, anemia karena radang atau keganasan. Gejala-gejala tubuh lemah, penurunan berat badan, dan pucat sudah sejak zaman dahulu dikenali sebagai ciri penyakit kronik. Berbagai penyakit terutama infeksi kronik dan neoplasma menyebabkan anemia derajat sedang dan kadang-kadang berat. Biasanya dengan eritrosit yang sedikit, hipokromik, dan mikrositik. Yang keempat, anemia aplastik karena kerusakan sumsum tulang. Anemia aplastik adalah suatu penyulit yang parah. Diagnosis ditegakkan apabila dijumpai anemia. Biasanya disertai trombositopenia, leukopenia, dan sumsum tulang yang sangat hiposeluler. Pada sekitar sepertiga kasus,
Anemia dipicu oleh obat atau zat kimia lain, infeksi, radiasi, leukemia, dan gangguan imunologis. Yang kelima, anemia hemolitik karena usia sel darah merah yang pendek. Gejala utamanya adalah anemia dengan kelainan-kelainan gambaran darah, kelelahan, kelemahan, serta gejala komplikasi bila terjadi kelainan pada organ-organ vital. Pengobatan bergantung pada jenis anemia hemolitik serta penyebabnya. Bila disebabkan oleh infeksi, maka infeksinya diberantas dan diberi obat-obat penambah darah. Namun pada beberapa jenis obat-obatan, hal ini tidak memberikan hasil, maka transfusi darah yang berulang dapat membantu penderita ini. Yang keenam, anemia megaloblastik karena gangguan pencernaan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 selama kehamilan sangat jarang terjadi, ditandai oleh kegagalan tubuh menyerap vitamin B12 karena tidak adanya faktor intrinsik. Ini adalah suatu penyakit autoimun yang sangat jarang pada wanita dengan kelainan ini. Defisiensi vitamin B12 pada wanita hamil lebih mungkin dijumpai pada mereka yang menjalani reseksi lambung parsial atau total. Kausa lain adalah penyakit Crohn, reseksi dan pertumbuhan bakteri berlebihan di usus halus. Yang terakhir adalah anemia karena penyakit keturunan, misalnya anemia sel sabit. Adalah suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan sel darah merah yang berkurang, sabit, dan anemia hemolitik kronik. Pada penyakit sel sabit, sel darah merah memiliki hemoglobin atau protein pengangkut oksigen yang bentuknya abnormal, sehingga mengurangi jumlah oksigen di dalam sel dan menyebabkan bentuk sel menjadi seperti sabit. Selanjutnya, dampak anemia pada ibu dan pada janin. Yang pertama pada ibu, keguguran, partus prematur, inersia uteri dan partus lama, ibu lemah, syok, infeksi infartu dan dalam nipas, kehilangan jumlah besar darah. Bila terjadi anemia grafis, Hb di bawah 4 gram, terjadi payah jantung yang bukan saja menyulitkan kehamilan dan persalinan tapi juga bisa fatal. Yang selanjutnya pada janin, abortus, terjadi kematian intrauteri, persalinan prematur tinggi, berat badan lahir rendah, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi, sampai kematian perinatal. Pencegahan anemia pada ibu hamil. Yang pertama, mengkonsumsi asupan zat besi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Contohnya, sayuran warna hijau, kacang-kacangan, protein hewani, terutama hati. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, tomat, mangga, dan lain-lain yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Di sini ada gambarnya, contoh gambar. Selanjutnya di sini ada pemberian suplemen zat besi, pemeriksaan kadar Hb semua ibu hamil. Nah, penata laksanaan dan pencegahan yang umum dilakukan adalah dengan pemberian suplemen zat besi sedikitnya 1 tablet selama 90 hari berturut-turut selama masa kehamilan. Pemeriksaan Hb semua ibu hamil dilakukan pada kunjungan ANC pertama dan pada minggu ke-28. Apabila ditemukan ibu hamil dengan anemia, berikan tablet Fe 2-3 kali, 1 tablet per hari, dan disarankan untuk tetap minum tablet zat besi sampai 4 atau 6 bulan setelah persalinan. Pada ibu hamil trimester 3 dengan anemia,
Perlu diberi zat besi dan asam folat secara IM dan disarankan untuk bersalin di rumah sakit. Pencegahan juga bisa dilakukan secara mandiri dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna, dan memperbanyak konsumsi makanan-makanan yang kaya akan zat besi seperti hati ayam atau sapi, sayur bayam, dan juga buah-buahan. Dengan mengkonsumsi semua makanan tersebut, zat besi yang sangat diperlukan oleh sel-sel darah merah dapat terpenuhi secara maksimal dan dapat terhindar dari anemia. Periksakan sedini mungkin apabila terjadi tanda-tanda anemia agar langkah-langkah antisipasi bisa segera dilakukan. Di sini ada cara meminum tablet zat besi menurut AIYY Ruqyah 2014, yaitu yang pertama, sehari minum 1 tablet Fe pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual. Yang kedua, minum tablet Fe bersamaan dengan vitamin C dan vitamin B12, misalnya dengan jus jeruk atau air lemon untuk membantu proses penyerapan. Yang ketiga, jangan minum tablet Fe bersamaan dengan kopi, teh, alkohol, dan susu karena dapat memperhambat proses penyerapan. Pemecahan masalah. Beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah anemia pada ibu hamil antara lain pemeriksaan kadar hemoglobin, pemberian suplementasi folat, pelatihan kadar nutrisi, dan penyuluhan tentang pola nutrisi pada ibu hamil. Dari beberapa alternatif pemecahan masalah di atas, pada kegiatan pengabdian ini saya melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin sebagai screening awal untuk mendeteksi anemia pada ibu hamil, disertai dengan suplementasi Fe. Saya juga menyisipkan penyuluhan tentang vitamin dan mineral yang penting sebagai pencegahan terjadinya anemia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.